Saya sebagai pembicara satu akan memulai perdebatan ini dalam 3, 2, 1. Saya sebagai Mosi Pro akan menjelaskan argumen saya pada debat kali ini dengan berjudul Dewan ini mendukung stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi. Saya percaya bahwa stigmatisasi terhadap orang tanpa ambisi memiliki nilai positif karena mendorong kemajuan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Juri, ketahuilah, stigmatisasi kami artikan sebagai pembicaraan penilaian sosial negatif atau tekanan moral terhadap perilaku tertentu yang dianggap tidak produktif atau tidak bermanfaat bagi masyarakat. Orang tanpa ambisi kami artikan sebagai individu yang tidak memiliki motivasi untuk berkembang, berkontribusi, atau berusaha memperbaiki diri padahal memiliki kemampuan untuk melakukannya. Juri, perlu digarisbawahi, kami tidak membicarakan orang yang kehilangan motivasi karena faktor kesehatan mental, kemiskinan ekstrim, ataupun pembulian hingga berujung trauma. Tetapi kami berfokus pada mereka yang sengaja memilih hidup pasif dan tidak berkontribusi. Di era kehidupan sekarang, sangat banyak sekali masyarakat yang menerapkan budaya malas-malasan, low move, mageran, dan lain-lain. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya tekanan sosial, baik dilakukan secara situ maupun secara ex situ. Dampaknya akan banyak masyarakat yang dirugikan karena apabila ada satu individu yang tidak dapat berkontribusi dalam satu tindakan, maka akan diciptakan banyak konflik dan perpecahan dari satu individu tersebut, sehingga ia akan dikucilkan dan dikeluarkan dari organisasi tersebut, sehingga ia akan menjadi beban baik dalam lingkup masyarakat maupun bernegara. Yang kedua, ia akan merugikan diri sendiri ataupun individu sendiri. Karena kenapa? Ia pengangguran dan ia lebih memilih untuk bermalas-malasan di rumah dibandingkan untuk mencari pekerjaan lain agar dia bisa mencukupi kehidupannya, sehingga ia tidak memiliki masa depan dan menjadi pengangguran yang tetap. Dan sehingga mosi ini hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan kita pada kali ini. Saya akan memberi tegas bahwa sepenuhnya saya akan mendukung mosi ini dengan topik Dewan ini mendukung stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi, tidak abu-abu. Stigma yang kami maksud adalah tekanan sosial ringan yang membangun, bukan kekerasan. Dan kami menegaskan bahwa 1. Stigmatisasi yang kami bela adalah mekanisme sosial positif berupa teguran, sanksi moral, dan penilaian publik yang menumbuhkan rasa tanggung jawab, bukan kekerasan fisik, perundungan, atau diskriminasi hukum. 2. Kami percaya bahwa masyarakat berhak memberi label negatif kepada individu yang secara sadar dan terus-menerus menolak berkontribusi karena pertama, mereka menikmati hasil kerja kolektif tanpa usaha. 2. Beban sosial dan ekonomi dialihkan ke orang lain. 3. Kontrak sosial untuk saling mendukung dilanggar. Secara prinsip, setiap individu hidup dalam masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi, bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sosialnya. Ketika seseorang memilih untuk tidak berkontribusi padahal mampu, maka secara directly ia menolak peran sosialnya dalam membangun masyarakat. Oleh karena itu, pembenahan stigma berfungsi sebagai pengingat moral bahwa hidup tanpa kontribusi bukan hal yang patut dibanggakan. Secara praktik, stigma digunakan untuk mengatur norma sosial. Misalnya, stigma terhadap perokok di tempat umum atau terhadap pelajar yang malas belajar. Tujuannya bukan untuk menghina, tapi mengubah perilaku yang agar sesuai dengan nilai sosial yang diinginkan. Demikian pula stigma terhadap orang tanpa ambisi berfungsi agar masyarakat menghargai kerja keras dan inisiatif. Dengan adanya tekanan sosial untuk berambisi, individu akan terdorong untuk pertama, mengejar pendidikan dan karir. 2. Mengembangkan potensi diri. 3. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Efeknya adalah pengobatan atau peningkatan produktivitas nasional dan munculnya budaya kompetitif yang sehat. 2. Sebagai kontra sosial, stigma membantu menegakkan norma positif, mendorong masyarakat untuk lebih rajin, disiplin, dan produktif. 3. Meningkatkan motivasi dan produktivitas. Karena tekanan sosial dapat memicu individu untuk mengembangkan diri dan berkontribusi lebih besar. 4. Memberi teladan bagi generasi muda. Dengan ada stigma terhadap hidup tanpa ambisi, generasi muda belajar menghargai kerja keras dan tujuan hidup. Sehingga kesimpulan pada debat kita pada kali ini yaitu secara prinsip stigmatisasi ini menegakkan tanggung jawab, keadilan, dan kemajuan. Secara praktik, ia efektif membentuk perilaku positif, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat nilai sosial. Karena itu, tindakan ini dapat dibenarkan secara moral dan sosial. Sehingga saya bangga sebagai penjara satu.
Juri sebelum masuk ke argumen, dengan saya memberi dua dasar untuk proposisi. Satu, mereka bilang setiap individu hidup dalam masyarakat dan punya tanggung jawab untuk berkontribusi. Oke, aku setuju kalau semua orang hidup dalam masyarakat dan harus berkontribusi. Tapi aku rasa tanggung jawab sosial itu tidak harus diberikan dengan ambisi yang besar dan sebagainya. Aku rasa ada banyak cara lain. Misalnya membantu keluarga atau menghargai yang lain. Itu udah cukup loh. Jadi aku rasa ini bersifat diskriminatif kalau orang yang tidak bisa dianggap tidak bertanggung jawab. Tapi yang kedua, mereka bilang stigmatisasi berfungsi sebagai pengingat moral. Aku nggak paham kenapa kamu bisa bilang seperti itu. Padahal stigma tidak memperbaiki moral, tapi justru memperburuk kondisi sosial. Karena orang yang distigmatisasi, mereka pasti akan menarik diri dari lingkungan dan sebagainya. Oke, dua, beban pembuktian. Satu, stigma tidak efektif meningkatkan emisi jangka panjang, malah memperburuk masalah sosial dan sebagainya. Tapi yang kedua, dari segi dampak, stigma lebih memberikan banyak dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Ya, mari kita masuk ke argumen. Kenapa secara prinsip ini tidak terjustifikasi? Oke, aku rasa memberi stigma kepada orang yang tidak misi itu adalah salah. Karena aku rasa ini melanggar moral, yaitu menghilangkan rasa kemanusiaan ataupun kepedulian bersama. Orang terlihat tanpa misi atau aku rasa belum tentu malas. Banyak anak muda yang sebenarnya punya potensi tapi tidak punya akses modal seperti pendidikan atau jaringan yang mendukung. Aku juga tahu juga ada yang sedang mengalami burnout, depresi atau trauma sehingga sulit memikirkan misi besar. Di sisi lain, ada orang yang memang memilih hidup sederhana, misalkan fokus keluarga, membantu masyarakat atau bekerja dengan tenang tanpa mengejar jabatan yang tinggi. Dan aku rasa itu adalah pilihan yang sah secara moral. Kalau masyarakat tidak memberi stigma kepada mereka kita menilai manusia hanya dari seberapa ambisius dan produktif mereka. Lama-lama rasa empati dan kepedulian akan hilang karena orang terbiasa menghakimi bukan memahami. Oke, mari kita lihat impact yang terjadi di masa depan. Akibatnya itu akan muncul lingkungan sosial yang keras dan tidak sehat. Orang jadi takut terlihat tidak cukup ambisius dan terus menekan diri sendiri hanya untuk diterima. Ini akan bisa membuat banyak orang stres, kehilangan arah atau bahkan saling menjauh. Jadi mendukung stigmatisasi terhadap orang utama ambisi jelas merusak nilai kemanusiaan dan tidak dibenarkan secara moral. Tapi kenapa secara praktik ini tidak terjustifikasi? Aku rasa satu, kenapa kalau kamu memberikan stigmatisasi terhadap orang ambisi dan tindakan yang buruk bagi individu? Karena itu dapat menurunkan kesehatan mental mereka. Ketika seseorang dibela negatif seperti pemalas atau tidak punya masa depan, mereka akan merasa direndahkan dan tidak diterima lingkungannya. Dalam kondisi seperti ini, rasa pada diri mereka akan hilang, begitu juga keyakinan mereka bisa berubah akan hilang. Akibatnya mereka bukan hanya merasa termotivasi, tapi justru mereka merasa kalau semua usahanya itu sia-sia, tidak ada guna dan sebagainya. Hal ini membuat mereka semakin tertutup, menarik diri dan rentan mengalami tekanan mental. Ya, mari kita lihat contohnya. Jadi misalkan ada seorang lulusan SMA yang masih bingung dia akan kuliah di universitas apa ataupun ingin kuliah di jurusan apa. Aku rasa akan ada masyarakat yang mencap mereka itu sebagai seorang yang malas atau tidak punya arah hidup. Akibatnya ia akan kehilangan semangat belajar ataupun minder terhadap teman-temannya dan takut mencoba hal baru karena sudah terlanjur negatif. Maka saya rasa jika memberikan stigmatisasi terhadap orang ambisi itu akan membuat orang tersebut merasa tidak berharga atau bahkan tidak mau berkembang. Ketika kesehatan mental mereka menurun, mereka justru semakin jauh dari keinginan untuk berkontribusi di masyarakat. Dan yang kedua, aku rasa stigmatisasi terhadap orang tanpa ambisi itu akan menciptakan ketimpangan sosial di masyarakat. Mari kita lihat apa yang terjadi saat ini. Yang dimana orang lebih sering dinilai dari seberapa besar target atau pencapaian yang dimiliki. Misalkan si A punya target dia adalah peraih medali emas OSN biologi dan sebagainya. Ataupun kita juga sudah sering dengar orang yang ngomong seperti kamu harus punya goals yang besar atau kamu harus memiliki target 3 tahun ke depan. Mungkin kita sudah terbiasa dengan kalimat seperti itu, tapi aku rasa kalau kalimat itu membuat kamu yang hidup tanpa ambisi itu adalah sesuatu yang memalukan. Padahal aku rasa lintasan atau alur hidup tiap orang itu variatif. Sehingga jika kamu bilang seperti itu kamu sangat kontradiktif. Misalkan si A, dia memilih hidup sederhana karena dia rasa itu membuat dirinya bahagia. Tapi juga ada orang yang masih mencari arah hidupnya, dan aku rasa itu hal yang wajar. Tapi ketika di masyarakat mereka akan membilang itu seperti pemalas tidak berguna. Aku rasa secara tidak langsung mereka akan memiliki derajat yang rendah dalam tatanan sosial. Pada akhirnya mereka bukan kehilangan pengakuan tapi juga kesempatan. Jadi dalam dunia nyata sangat jelas. Misalkan di sekolah ada siswa yang aktif ikut lomba ataupun selalu membanggakan nama sekolah. Mereka sering dianggap berprestasi. Sedangkan siswa yang pendiam ataupun masih bingung dengan apa yang dilakukan kalau dia udah lulus, itu langsung dianggap siswa yang gagal. Ya, aku rasa tindakan seperti ini akan diperkuat dalam sistem yang kamu buat sendiri. Misalkan dalam seleksi organisasi, orang yang berhasil memamerkan goals, portofolio dan ambisi yang besar itu akan mudah diterima. Tapi mereka yang tidak menunjukkan itu langsung dianggap tidak pantas. Sehingga aku rasakan terciptanya dua lapisan sosial. Satu, mereka tidak punya ambisi besar dan dihargai, mereka yang punya ambisi besar dan dihargai. Tapi kedua, mereka tidak ambisius dan diabaikan. Sehingga aku rasa dari segi dampak, aku rasa ini memiliki dampak negatif, yaitu ketika masyarakat menghargai orang ambisius, mereka yang tidak sesuai dengan standar itu akan semakin tersingkir, sehingga mereka kehilangan
kepercayaan diri dan akses terhadap kesempatan, bahkan dengan hak untuk dihormati. Jika aku rasa meski ini tidak diterapkan, maka itu akan ada perubahan yang signifikan di sisi kita, sehingga aku rasa ini memberikan banyak dampak positif di sisi kita, dan dampak positifnya sudah aku jelaskan juga di argumen aku, sehingga itu buruk di sisi kamu. Jika kamu membenarkan argumen ini, buang aja argumen kamu, sehingga itu aku berposisi untuk menang. Sebagai pembicara penyimpul, saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Perdebatan kali ini dengan mosi dan Iwan ini mendukung stigmatisasi terhadap orang tanpa ambisi. Bagaimana saya menilai dan melihat perdebatan kali ini berjalan? Dari sisi tim pro, mereka berhasil membuktikan kalau orang yang tidak punya ambisi tidak selalu salah. Tim pro bilang bahwa setiap individu dalam masyarakat dan memiliki tanggung jawab sosial dan untuk berkontribusi, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Ketika seseorang sebenarnya mampu untuk berkontribusi namun memilih untuk tidak melakukan apapun, maka secara tidak langsung ia sedang menolak peran sosialnya dalam membangun masyarakat. Dalam hal ini, stigma berfungsi sebagai pengingat moral bahwa hidup tanpa berkontribusi bukanlah hal yang patut dibanggakan. Selain itu, tim pro berpendapat kalau stigma bisa berfungsi sebagai alat kontrol sosial, seperti halnya stigma terhadap perokok di tempat umum atau terhadap pelajar yang malas belajar. Tujuannya bukan untuk menghina, melainkan tetapi untuk membentuk perilaku agar sama dengan nilai sosial yang diinginkan. Dengan cara yang sama, stigma terhadap orang tanpa ambisi dimaksudkan agar masyarakat menghargai kerja keras, inisiatif, dan semangat berkontribusi. Tim pro berpendapat bahwa tekanan sosial semacam ini dapat menumbuhkan dorongan positif, mendorong individu untuk mengembangkan potensi diri, mengejar pendidikan dan karir, serta memberikan kontribusi nyata bagi lingkungannya. Dari sisi tim kontra berhasil membuktikan kalau memberi stigma kepada orang yang tidak punya ambisi adalah tindakan yang salah, baik secara moral, sosial maupun praktikal. Secara moral, kontra menilai bahwa manusia tidak seharusnya diukur dari seberapa besar ambisi atau target hidupnya. Tidak semua orang yang tampak tanpa ambisi berarti malas atau tidak peduli terhadap masa depan. Bisa jadi mereka sedang dalam fase mencari arah hidup, berjuang menghadapi keterbatasan, atau memilih untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan tenang. Menurut tim pro, setiap pilihan hidup memiliki nilai dan makna masing-masing, dan ketika masyarakat memberi stigma pada orang seperti itu, kita sedang kehilangan empati dan rasa kemanusiaan. Tapi secara praktik, kontra berhasil membuktikan kalau stigmatisasi terhadap orang tanpa ambisi akan membuat kesehatan mental mereka terganggu. Ketika seseorang terus-menerus dilabeli tidak punya masa depan, tidak produktif, atau tidak ambisius, hal itu tidak membuat mereka menjadi lebih baik, melainkan justru menghancurkan kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka. Tim kontra berpendapat bahwa hal ini yang akhirnya membentuk lingkungan sosial yang keras dan kompetitif secara berlebihan, di mana orang berusaha terlihat ambisius bukan karena ingin berkembang, tapi karena takut dihakimi. Lebih jauh lagi, tim kontra juga mengingat bahwa jika stigma dibiarkan akan muncul ketimpangan sosial, yaitu mereka yang memiliki ambisi besar akan terus dihormati, sedangkan mereka yang hidup dengan cara hidup berbeda akan seperti didiskriminasi. Dari segi dampak, tim pro bilang kalau dampaknya bukan hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat nasional. Ketika masyarakat didorong untuk memiliki ambisi dan bekerja keras, akan muncul budaya kompetitif yang sehat dan peningkatan produktif nasional. Selain itu, stigma juga berfungsi sebagai teladan bagi generasi muda agar mereka belajar menghargai kerja keras dan tujuan hidup. Jadi bagi tim pro, stigma bukan sekedar alat penilaian, tetapi instrumen sosial untuk menjaga nilai, meningkatkan kedisiplinan, dan memperkuat semangat kontribusi di masyarakat. Mari kita masuk ke kelas perdebatan. Secara moral, pro datang dan bilang stigma ini sebagai sesuatu yang punya fungsi moral. Buat mereka, ketika ada orang yang sebenarnya mampu berkontribusi tapi memilih untuk diam saja, stigma bisa jadi bentuk pengingat bahwa setiap individu punya tanggung jawab sosial. Jadi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan bahwa hidup tanpa kontribusi itu bukan hal yang patut dibanggakan. Sedangkan tim kontra datang dan bilang memberi stigma justru melanggar nilai moral, karena manusia tidak seharusnya diukur dari seberapa besar ambisinya. Mereka percaya setiap orang punya jalan hidup, latar belakang, dan alasan masing-masing. Jadi ketika kita memberi stigma, kita bukan sedang menyadarkan, tapi malah menghakimi. Disinilah benturannya. Pro melihat stigma sebagai pengingat moral, sedangkan kontra melihatnya sebagai bentuk kehilangan empati dan kemanusiaan. Tapi yang kedua, tim pro datang dan bilang kalau stigma ini bisa dianggap sebagai bentuk kontrol sosial, sama halnya kayak stigma terhadap perokok di tempat umum atau pelajar malas belajar. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menjaga nilai moral dan norma yang ada di masyarakat. Mereka percaya kalau stigma seperti ini bisa membantu membentuk masyarakat yang lebih disiplin, produktif, dan menghargai kerja keras. Tapi sisi kontra, mereka datang dan bilang ini justru bisa menimbulkan diskriminasi sosial. Kenapa? Orang-orang yang punya ambisi besar akan terus dihormati, sedangkan yang hidup cara berbeda akan tersingkir.
Akibatnya, masyarakat terbagi dua, yang dianggap berhasil karena ambisi, ada yang dianggap gagal karena tidak sesuai standarnya. Jadi di sini benturannya, ada yang cara pandang fungsi stigma pro menganggapnya sebagai alat kontrol sosial, sedangkan sementara kontra melihatnya sebagai bentuk pengotak-kotakan manusia yang makin melebar kesenjangan sosial. Tapi yang ketiga, tim pro bilang bahwa stigma bisa jadi alat pendorong sosial, tekanan dari masyarakat, dia nggak bisa orang termotivasi untuk berusaha lebih keras, mengembangkan diri, dan akhirnya memberi kontribusi nyata bagi lingkungannya. Kalau semua orang punya semangat dan ambisi, maka muncul budaya yang kerja keras, kompetitif, sehat, yang ujung-ujungnya juga baik produktivitas masyarakat secara umum. Sedangkan tim kontra bilang mereka justru melihat bahwa tekanan seperti ini bisa bikin orang tertekan, bukan mereka malas, tapi karena takut dihakimi atau enggak terlihat tidak cukup terlihat ambisius. Akibatnya banyak orang jadi stres, minder, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Sehingga pada akhirnya aku rasa dari perdebatan ini bisa kita lihat bahwa kedua tim sama-sama ingin masyarakat lebih baik, tapi lewat cara yang berbeda. Tim pro melihat stigma sebagai cara untuk menumbuhkan tanggung jawab dan semangat kontribusi, dengan tim kontra melihatnya sebagai bentuk penilaian yang justru bisa melukai dan menciptakan ketimpangan sosial.